Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klik Kanan Production. Media untuk berkarya, media untuk bersuara. Dalam membangun bisnis, kita bakal dihadapi pada sebuah tantangan yang terkadang mengharuskan untuk mengambil keputusan secara cepat. Baik itu beresiko besar maupun kecil, sehingga dapat mengakibatkan dinamika usaha naik turun seperti yang Abah tadi katakan ya. Sesuai dengan pengalaman dalam mengelola GRPS Plus selama 5 tahun lebih itu, bagaimana cara Bapak mengatasi hal seperti ini? Solusi-solusi apa yang selama ini Bapak implementasikan sehingga mampu survive hingga saat ini? Ya, Ada solusi-solusinya nggak? kembali lagi ke bidang usaha, bidang bisnis. Pada dasarnya itu kita dituntut kerja dan kerja. Ya. Bukan hanya slogannya Presiden kita Jokowi Widodo, tetapi bahwasannya semua bidang usaha itu tidak bisa leye-leye, santai-santai dulu enggak. Ya. Semua diimbangi dengan kerja dan kerja. Jadi masa saya pada saat lulus dari perkuliahan dulu itu memang karena tidak terlatih di bidang wirausaha itu lebih cenderung jadi pegawai. Akhirnya jadi pegawai, terus bidang IT, jadi jadi programmer, terus akhirnya lama-kelamaan ini perusahaannya mempunyai keuntungan lebih, tapi sebagai pegawai ya standar saja, kenaikan normal setahun sekali 10-15% begitu aja rutin. Sehingga ada hal-hal yang mendorong kita bagaimana kalau kita melakukan usaha sendiri. Nah, usaha sendiri ini yang akan mendorong kita punya impian-impian tadi untuk mewujudkannya. Nah, pada waktu kita jadi pegawai seperti yang lika-liku naik turunnya usaha tadi, akhirnya terjadi PHK. Kita bergantung soalnya kan? Iya, bergantung kepada perusahaan tersebut, dan memang bukan hanya masalah COVID yang sekarang ini, tapi saat itu yang saya alami pada saat Presiden Soeharto jatuh, banyak industri-industri yang jatuh sehingga harus banyak PNS. Tapi kita mulai belajar di sini untuk mengendalikan diri dan jangan karena kita sarjana komputer misalkan terus harus menjadi programmer, tidak. Akhirnya saya banting setir ke wirausaha di bidang UKM, membuat industri kacang, harus goreng sendiri, harus beli dan sebagainya, harus beli sendiri, harus naik sepeda motor dengan ya seperti hanya orang-orang yang industri-industri kecil yang lain. Sampai pernah ditolak juga ya? Ya, kalau ditolak itu di dalam memasarkan. Jadi saya memasarkan dalam bentuk direct selling ya. Direct selling itu masuk ke kantor, keluar ke kantor dan sebagainya. Kebetulan kalau yang ditolak itu memang biasa ya. Orang kelas itu kalau memang satpam itu beraninya ke orang-orang kecil. Jadi kasarnya ke orang kecil. Tapi coba kita pakai dasi sebentar kan langsung kayaknya nggak hanya satpam sih ya. Memang semua Indonesia kayak gitu sih. Dan melihat dari penampilannya dulu dan penampilannya itu. Tapi dari sini dengan kerja keras, mulai marketing dan sebagainya, ada keinginan untuk membalas Surabaya. Karena waktu itu memang PHK dari Surabaya. Wah, dengan berbekal kacang, ini saya bawa dua tas besar untuk memasarkan ke Surabaya. Dan di sana kok ya pasar mana yang akan saya tuju ya klien-klien yang dulu pernah tantangan, mulai dari Kapasari, mulai dari Mejan Sungkono, di mana-mana sebagainya itu. Ujung-ujungnya ketemu lagi sama rekanan, sama mantan bos yang di sana, yang mana akhirnya ada penawaran kembali. Mau nggak kerja di bidang IT lagi? Wah, ini pengganggu ini. Ya memang semuanya kan atas dasar kepentingan kan ya. Iya, jadi kita mau jadi pegawai lagi dengan nyaman, fasilitas mobil, atau kita jadi wira swasta yang menjadikan tantangannya lebih berat. Iya itu sih. Jadi itu yang anukan. Akhirnya bagaimana pelajaran kewirausahaan dari jualan UKM di kacang itu menjadikan kita punya bargaining. Kita punya tawar menawar untuk kita mau posisi apa. Akhirnya saya beranikan diri ke bidang IT kembali, tetapi dengan beda konsep.
Konsep pegawai tak tinggalkan, saya akhirnya beralih ke self employer. Kerja sendiri, yang mana aku dibayar sendiri secara part-time, secara freelance dan sebagainya. Tapi di sini kita bisa menentukan berapa gaji kita, bukan atas dasar kita dibayar berapa. Akhirnya ada sebuah job pekerjaan yang ditawarkan, yang mintanya dia sebenarnya full time, tapi saya dari negosiasi itu bisa menjadi part time. Dari pekerjaan yang mestinya itu bisa dikerjakan, menurut saya pekerjaan itu cukup seminggu sekali, tapi di awal tidak bisa. Saya kerjakan sambil jualan kacang tadi itu seminggu 4 kali dan akhirnya seminggu 3 kali dan terbukti mampu menyelesaikan pekerjaan itu hanya seminggu sekali, maintenance-nya saja. Nah, dari sini kita kembali ke bidang usaha lagi. Nah, mulai keyakinan itu tumbuh. Nah, berarti aku iso, berarti bisa gitu. Nah, ternyata perjalanan waktu ke Malang itu juga gitu, ketemu sama rekanan lagi di bidang IT. Waktu masih jualan kacang, mau nggak tawaran lagi? Gitu. Nah, di sini kita kembali mendapatkan proyek kebetulan di pabrik sapu yang besar ya. Saya pikir pabrik sapu itu juga kecil, orang-orang penjara enggak, ternyata diekspor dan sebagainya. Dan orang-orang pun melihat melihat Bapak Hertanto itu bukan sebagai pegawai lagi, tapi sebagai partner gitu. Kan ditawari proyek itu kan? Iya, jadi akhirnya kita mulai menjual. Jadi belajar dari kewirausahaan jual kacang. Jadi ternyata kita bisa menjual program, menjual sistem, menjual kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan masalahnya di perusahaan apa. Nah, dari sini muncul keyakinan berikutnya. Setelah dapat 1 klien, 2 klien, terus dapat klien berikutnya, akhirnya yakin kita mendirikan lembaga saja dah. Nah, dari sinilah kita ngomong tentang pendirian lembaga GL++. GL++ yang mana kita rintis mulai dari 1 orang pegawai dulu, karena kemampuannya memang terbatas. Dan seorang pegawai itu kita berinteraksi, kita membangun sistemnya, sudah mulai itu terbentuk, kita tawarkan lagi kepada perusahaan yang lagi mau migrasi dari program yang lama ke program yang web based dan sebagainya. Maka GL Plus tumbuh akhirnya dari 1 pegawai menjadi 3 orang pegawai. Terus kliennya tumbuh lagi, mulai rekrut di bidang accounting, di bidang IT dan sebagainya. Sekarang sampai dengan 8 orang pegawai yang masih cukup yang mengatasi klien yang ada. Jadi kembali lagi, bagaimana kita merintis sebuah usaha itu ya semua dilakukan secara bertahap, harus dengan kembali ke konsep awal tadi, punya impian, punya keyakinan, kerja keras, nggak bisa santai-santai dan sebagainya, sehingga kita yakin Allah pun akan memberikan jalan. Kuncinya itu tadi Bapak GL++ bilang kalau kerja yang pertama ya. Terus yang kedua juga Bapak merintisnya melalui pegawai dulu. Jadi memang setiap pengusaha punya cara masing-masing kan dalam berkembang. Kalau caranya Bapak GL++ ini pertama langkah awalnya untuk menjadi pegawai dulu kan. Yang rasain gimana sih jadi pegawai itu. Nanti ketika sudah menjadi pengusaha, jadi sudah tahu punya formula yang cukup buat berkomunikasi dengan pegawai. Sebenarnya tidak harus begitu, ya. Tidak harus semua jadi pegawai. Itu adalah kultur pendidikan kita. Jadi saya atau kita itu tidak diberikan materi cukup tentang kewirausahaan secara praktek, sehingga pertanyaannya kita lulus itu kita mau kerja di mana? Ya betul sekali. Sementara kalau pengusaha itu adalah kita harus kerja apa? Ya. Kita meng-create apa? Aku mau jualan apa? Itu sudah konsepnya sudah sangat beda. Makanya kita nggak terlatih. Tapi kalau kita nggak segera berubah kuadran ya, kalau di cash flow itu nggak segera berubah dari kuadran employer, self employer menjadi bisnis, menjadi investor sebagainya, ya kita akan jadi pegawai terus. Walaupun itu nyaman. Tapi jangan lupa, seorang pengusaha yang bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain itu jauh lebih membahagiakan karena tangan berada di atas. Dan perlu diketahui juga kita nganut teori itu ya, Bapak ya.
employer, self employer, businessman terus investor. Cuma lupa saya sih apa negaranya. Pokoknya dulu Bapak sering kasih presentasi itu. Kasih kuadran. Dari employer terus akhirnya jadi self employer seperti Bapak tadi bilang, terus akhirnya setelah mendapatkan proyek-proyek yang banyak timbul rasa kepercayaan diri untuk mencoba untuk masuk ke ranah bisnis. Hanya saja yang Akbar bingungnya di sini itu kalau semisal Bapak Hertanto ini tidak dikasih kesempatan untuk ditawari masa klien-klien itu, apakah Bapak yakin nanti tidak terus ada gitu? Atau mungkin Bapak mencoba untuk usaha lain aja, atau mungkin tetap saklek ya tetap passionku di sini di IT gitu. Titik naiknya itu sebenarnya di industri UKM. Pelajaran penting itu pada waktu kita belajar usaha kecil hanya jualan kacang. Tanpa itu mungkin nggak ada KLPS. Yang ada hanyalah Hertanto yang menjadi pegawai dengan fasilitas mobil, dengan fasilitas rumah yang diberikan perusahaan, anak istrinya difasilitasi asuransi dan sebagainya, sehingga kita nyaman. Tapi saat itu pilihannya dengan jualan kacang itu merubah mindset kita untuk jadi seorang pegawai menjadi seorang pengusaha itu nggak gampang. Nah, jadi padahal kalau kita dilatih dari kecil mulai jualan, jadi jualan tuh bukan berarti kayak jualan orang jualan, kemampuan kita dalam berkomunikasi itu jualan. Podcastmu ini sekarang juga lagi jualan untuk bisa menarik perhatian orang, menarik perhatian investor yang menjadikan suatu ketika kita nggak tahu kapan datangnya peluang, kapan datangnya kesempatan itu tiba-tiba aku mau join dong sama kamu. Wah, siap podcastku jadi baru nggak Pak? Tidak ketahuan dah. Ya, jadi pilihan-pilihan saat itu sangat-sangat penting ya. Bahkan Bapak sendiri tadi bilang dan bisa kusimpulkan kalau bisnis sendiri pun juga termasuk pengusaha gitu ya. Jadi meskipun kita tidak memanfaatkan SDM lain, tapi bagaimanapun selama kita punya bisnis usaha dan itu dilakukan dengan sendiri pun juga termasuk pengusaha. Yang Bapak bilang tentang kacang itu kan, kacang tadi kan juga termasuk sendiri kan. Ada memang bidang-bidang profesi yang self employer itu dokter, notaris dan sebagainya itu. Tapi kembali lagi, seorang notariat aja itu juga punya pegawai kan. Jadi di sana ada peluang-peluang untuk memberikan pekerjaan kepada orang lain. Mantap. Kita balik lagi ya yang Bapak katakan mengenai ingin balas dendam ke Surabaya itu saya nggak paham. Kira-kira maksudnya Bapak itu gimana? Atau memang saat itu Bapak memang PHK-nya memang di sana itu? Iya, jadi ada lulus kuliah memang sejak kuliah memang sudah bekerja keras karena harus untuk membiayai sekolah itu harus melakukan pengajaran ya, di khusus komputer peluangnya masih banyak. Habis itu dapat proyek di RSU Saiful Anwar, tapi ada kesempatan untuk ke Surabaya. Kesempatan Surabaya untuk tentunya tantangannya lebih besar, maksudnya berharap wah pasti keren. Metropolitan kedua soalnya di sana persaingannya juga ketat. Ya, nah pada saat itu sudah mulai menyenangkan, tumbuh. Situasinya seperti COVID sekarang ini. Pak Harto jatuh, semua terjadi kerusuhan, terus industri pada mati dan sebagainya. Dan yang paling menjengkelkan saat itu ya bosnya lah benar. Terus kita bubarin aja deh. Kamu tak kasih pesangon, aku mau kuliah. Dia mau melanjutin sekolah MBA ya. Magister Business Administration-nya, sementara saya harus pulang dengan pesangon dan terus mau apa? Dan situasi itu sebenarnya nggak jauh beda dengan situasi saat ini ya. Saat ini sedang banyak yang di PHK gitu ya. Pandemi begini nih. Tapi kalau sekarang jauh lebih siap, lebih tenang karena sudah punya pengalaman. Saat itu betul-betul uang tinggal 3,5 juta mau apa? Akhirnya dibelikan sepeda motor 3 juta. Sisanya buat itu tadi, beli bahan-bahan baku kaca. Kita mau bergerak atau kita mau mati? Kita mau bergerak atau kita hanya menjaga gengsi, menjaga ego dan sebagainya, sehingga tidak melakukan apa-apa. Untung masih bersyukur dalam waktu 1-2 tahun saat itu sudah bisa tumbuh dan bahkan terus ya bisa kembali ke IT, tapi dengan mindset yang berbeda. Seorang latihan entrepreneur, latihan usaha dan sebagainya, sehingga kita punya bargaining, punya tawar menawar dengan peluang berikutnya bahwasanya kita
Ya wes, aku mau kembali ke IT tapi bukan sebagai employer. Aku harus belajar sebagai pengusaha. Mindset yang berbeda dan terjadi peningkatan juga kan? Iya, akhirnya nggak mungkin kalau presiden berbeda tambah anjlok kan? Nah, makanya tadi pertanyaannya adalah dendam di mananya? Iya. Bukan dendam pada orang-orangnya, tapi atasannya tadi. Pada waktu mahasiswa ya harus diakui bahwasanya saya juga terlibat di dalam aktivitas-aktivitas mahasiswa. Yang mana saat mahasiswa kita bilang tentang proletar, kita harus punya alat produksi. Begitu kita lulus PHK, ternyata kita nol di dalam implementasi. Kenapa kok saya bilang nol di dalam implementasi? Kenyataannya saya seorang programmer tidak punya laptop. Itu salah. Karena laptop itu alat produksi. Pada waktu kita mahasiswa, ayo kita perjuangkan tukang becak. Harusnya tukang becak punya becak sendiri, bukan pinjam ke orang lain. Ya kayak konsep-konsep itu ternyata kita mahasiswa pada waktu kita sebagai ahli IT nggak punya laptop, nggak punya komputer, itu kan berarti kita omong-omong doang ini. Kita nggak bisa menerapkan itu. Nah, akhirnya proses itu harus kita ubah. Antara pembelajaran di ini dengan realisasi untuk kita menerapkan untuk diri kita sendiri dan kelompok kecil kita.